Buat apa Allegri kembali ke Juventus? Harusnya ke Real Madrid saja. Keputusan Massimiliano Allegri menerima pinangan Juventus untuk kedua kalinya membuat Fabio Capello mengernyitkan dahi. Pelatih legendaris Italia tersebut meyakini kalau Allegri lebih baik kalau bergabung dengan Real Madrid. Pada periode pertama Allegri bersama Juventus berjalan selama 5 tahun. Ia tiba di Turin pada tahun 2014 dengan pandangan sebelah mata publik lantaran datang sebagai nahkoda yang baru saja dipecat ke rival yakni AC Milan. Sikap publik berubah seiring dengan waktu berjalan. Dalam waktu 5 tahun, Massimiliano Allegri berhasil mempersembahkan total 11 gelar dari berbagai ajang domestik. Ia juga membawa Juventus ke babak final Liga Champions sebanyak 2 kali. Pada tahun 2019, Allegri dan Juventus sepakat berpisah. Juventus tak lagi sama sejak ditinggal pelatih asal Italia tersebut, di mana Sarri dan Andrea Pirlo pergi dengan kasus gagal dalam 2 tahun terakhir ini. 2 musim Juventus mencoba bersahabat dengan Sarri dan juga Pirlo, dan semuanya gagal. Sementara itu Massimiliano Allegri dikabarkan menerima tawaran dari berbagai klub papan atas termasuk diantaranya adalah Real Madrid. Massimiliano Allegri menolak Madrid dan memilih kembali ke Juventus. Keputusan yang mungkin salah dikarenakan prestasi Bianconeri pada periode kedua Allegri tidak berjalan semulus ekspektasi. Dan Capello sendiri merasa bahwa sang pelatih seharusnya memilih bergabung dengan Real Madrid. Dia melakukan beberapa kesalahan, butuh waktu baginya untuk memahami apa yang harus dilakukan, tapi jalan yang dia tempuh buat saya adalah yang terbaik, kata Capello kepada La Gazzetta dello Sport. Max selalu tahu kemana harus pergi. Dalam keputusan itu sendiri, dengan rasa bersalah, dia mendapatkan tawaran dari Real dan itu adalah waktu yang tepat untuk pindah ke Madrid. Lanjutnya, kendati demikian, Capello juga memaklumi kalau Allegri memilih kembali ke Juventus ketimbang bergabung dengan Real Madrid. Baginya, bekerja di negara lain punya tingkat kesulitan yang lebih besar. Juventus adalah pilihan yang paling nyaman. Di luar negeri lebih sulit, Anda harus mempertanyakan diri sendiri, tahu bahwa pemain punya kebiasaan yang berbeda. Lanjutnya, Allegri tampaknya sedikit malas. Dia tidak punya ketertarikan untuk pindah ke tempat lain. Dia lebih suka berada di dekat Livorno, pungkasnya. Juventus baru lirik bintangnya, Inter Milan langsung pasang badan. Usaha Juventus untuk memboyong Matthias Vecino membuat Inter Milan langsung pasang badan dengan menolak transfer tersebut. Melansir dari La Repubblica, Juventus memiliki rencana melayangkan tawaran ke Inter Milan untuk memboyong Vecino. Namun Nerazzurri dengan cepat menolak tawaran tersebut. Inter Milan menolak melepas pemain yang berusia 30 tahun itu dikarenakan tak ingin menjualnya secara langsung ke rival sengit mereka sendiri. Padahal kontrak Matthias Vecino sendiri akan habis pada 30 Juni 2022. Hingga saat ini, Inter Milan belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya. Maka Inter harus menjual Vecino di bursa transfer musim dingin jika tak ingin kehilangannya secara gratis di akhir musim. Namun mengetahui Juventus meminati jasa ex pemain Fiorentina ini, Inter Milan pun langsung menutup pintu negosiasi yang bahkan belum dimulai sama sekali. Matthias Vecino sendiri dilaporkan belum mengambil langkah apapun terkait kontraknya bersama dengan Inter yang akan habis dalam hitungan bulan. Adapun sejauh ini pemain asal Uruguay tersebut masih fokus untuk membawa Inter meraih back-to-back Scudetto. Ia bahkan menjadi salah satu pilar di balik performa menawan Nerazzurri pada musim ini. Pada musim ini, Vecino memang baru sekali menjadi starter di Liga Italia. Namun secara keseluruhan, ia telah tampil sebanyak 15 kali dengan torehan 1 gol. Penyerang Juventus boleh mandul, tapi pertahanannya lagi tokcer. Tidak bisa dipungkiri, performa lini depan Juventus pada musim ini jauh dari kata sempurna. Untungnya, mereka terbantu oleh penampilan apik para pemain di barisan pertahanan. Juventus masuk ke dalam kategori terburuk dalam produktivitas mencetak gol. Bagaimana tidak, pasukan Massimiliano Allegri tersebut baru menghasilkan 27 gol, paling sedikit di antara tim 10 besar bersama Bologna yang berada di peringkat ke-10. Mereka kerap mencatatkan paling banyak 2 gol saja dalam setiap pertandingan.
Hanya ada 2 laga di mana Juventus mampu untuk menghasilkan lebih dari 2 gol dalam ajang Serie A, yakni kalah bertemu Spezia dan Sampdoria. Mandulnya lini depan kerap membuat Juventus kehilangan 3 angka yang berharga, seperti waktu melawan Napoli, AC Milan, Sassuolo, dan bahkan ketika menghadapi tim promosi seperti Venezia. Namun Juventus tidak buruk di semua aspek. Mereka juga beruntung dikarenakan punya banyak pemain yang bisa diandalkan di sektor pertahanan, dengan catatan 17 kali kebobolan dalam 19 pertandingan Serie A pada musim ini. Juventus patut berbangga diri. Mereka merupakan salah satu tim dengan perolehan kebobolan paling sedikit di 10 besar. Bahkan mereka masih lebih baik dari Milan dan Atalanta yang menempati 4 besar. Dan seperti yang digarisbawahi oleh Tuttosport, Juventus cuma kebobolan 1 gol dalam 6 laga terakhirnya. Mereka hanya kebobolan saat bertemu dengan Venezia, sementara saat bertemu Cagliari, Bologna, Malmo, Genoa, dan Salernitana gagal untuk menembusnya. Adapun pertahanan yang solid ini tak bisa lepas dari kontribusi sang penjaga gawang yakni Wojciech Szczęsny. Kiper berdarah Polandia itu melupakan momen-momen blundernya dan produksi banyak sekali penyelamatan gemilang. Pujian juga pantas diberikan kepada bek muda Matthijs de Ligt. Langkah perdananya di Juventus tak begitu mulus, namun performanya musim ini membuktikan bahwa de Ligt sangat tekun dalam menyerap ilmu para seniornya. Paling tidak, Juventus masih bisa menghasilkan 1 gol setiap pertandingan. Berapapun skornya akan dihitung 3 poin jika berhasil menang. Bisa jadi, hasil tipis 1-0 bakal membawanya melaju hingga ke 4 besar. Juventus menang, Allegri soroti performa Arthur. Manajer Juventus, Massimiliano Allegri memberikan penilaian terhadap permainan Arthur saat melawan Bologna. Ia menilai sang gelandang masih belum memahami sepenuhnya apa yang ia inginkan. Dini hari tadi, Juventus berhadapan dengan Atalanta. Di laga ini Arthur dipercaya menjadi starter oleh Allegri. Sang gelandang menjadi pemain pertama yang ditarik keluar oleh Allegri. Ia digantikan Manuel Locatelli di menit ke-61. Allegri mengakui bahwa performa Arthur masih di bawah ekspektasi. Kami masih perlu belajar bagaimana cara membaca pertandingan, buka Allegri kepada Dance. Allegri menilai wajar jika Arthur belum maksimal di skuad Juventus karena sang gelandang memainkan peran yang berbeda di timnya saat ini. Sebagai contoh, sebelum jeda pertandingan, Arthur melakukan umpan vertikal ketika kami seharusnya menahan bola dan mengontrol penguasaan bola. Situasinya berbeda dengan di Barcelona, di mana ia tidak terbiasa bermain di depan lini pertahanan. Ia juga terlalu banyak melakukan sentuhan daripada yang seharusnya ia lakukan di sini. Allegri juga menegaskan bahwa ia masih mempercayai Arthur. Ia menilai jika sang gelandang bisa cepat beradaptasi, maka ia akan menjadi pemain yang krusial bagi Juventus. Saya rasa jika dia bisa membiasakan diri bermain di depan lini pertahanan, terutama dengan mentalitas yang tepat dan juga tekniknya yang bagus, ia bisa jadi pemain yang penting di Juventus. Tadi ia terlihat tidak fokus dan ia terlihat kelelahan, jadi saya memutuskan menariknya keluar, ujarnya. Duel di Stadion Renata del Ara itu berhasil memenangkan Juventus. Sinyo Nyatua berhasil mengalahkan tuan rumah Bologna dengan skor 2-0. Pencetak gol kemenangan Juventus adalah Alvaro Morata di babak pertama, sebelum Juan Cuadrado mengunci kemenangan Sinyo Nyatua di babak kedua.